Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Kurniawati dengan NIM K71233039. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila bab 4 topik belajar bermusyawarah. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Kepada dosa berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Hari ini masuk semua atau ada yang izin? Masuk semua. Semua. Sebelum kita mulai pembelajaran Pendidikan Pancasila, bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau sudah dikeluarkan, buka halaman 76. Hari ini kita akan belajar bab 4, topiknya belajar musyawarah. Di sini sudah ada yang pernah melakukan kegiatan musyawarah? Sudah. Kegiatan musyawarah yang biasanya kalian lakukannya di mana? Di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Di sekolah bersama teman-teman. Jadi kegiatan musyawarah itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kegiatan musyawarah adalah satu kegiatan untuk membahas suatu permasalahan yang dimana nanti kita akan berdiskusi, bermusyawarah untuk mendapatkan satu keputusan bersama. Satu keputusan bersama itu biasanya kita sebut sebagai keputusan mufakat. Keputusan itu harus bersifat adil dan juga bermanfaat bagi semua orang. Saat kalian melakukan kegiatan musyawarah, apakah pernah berbeda pendapat dengan temannya? Pernah ya tentunya. Kalau kalian mengalami perbedaan pendapat, apa yang kalian lakukan? Betul, menghargai pendapat orang lain. Jadi saat kegiatan musyawarah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saat temannya sedang berbicara, kita tidak boleh menyela. Harus mendengarkan pendapat dari temannya. Setelah semuanya berpendapat, kita baru berdiskusi, bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama atau bisa disebut mufakat. Sebelumnya Ibu minta contoh kegiatan musyawarah yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang ada di lingkungan rumah apa aja? Kegiatan musyawarahnya apa biasanya kalian diskusikan bersama ayah ibu di rumah? Berdiskusi tentang kebersihan di rumah. Mungkin adik bersihin tempat kamarnya sendiri, kakaknya bersihin ruang tamu, ayah bersihin taman, dan juga ibu bersihin dapur. Untuk kegiatan di lingkungan masyarakat apa biasanya? Pemilihan ketua RT, penentuan jadwal pos ronda. Selanjutnya kalau ada di lingkungan sekolah, yang biasanya kalian lakukan? Kelas, terus pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu biasanya kalian pilih berdasarkan apa? Voting. Di sini siapa ketua kelasnya? Jadi biasanya yang dipilih itu yang dominan, yang bisa mengatur, memberikan contoh baik untuk teman-temannya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu kegiatan musyawarah. Agar kalian lebih paham, nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Karena kan di sini jumlahnya 16 anak, jadi nanti setiap kelompok berisikan 4 orang. Nanti kalian tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok, sekretaris, anggota 1, dan juga anggota 2. Tugasnya ketua kelompok nanti memimpin kegiatan musyawarah agar berjalan secara kondusif. Sedangkan sekretaris
Nanti pendapat itu kalian tuliskan. Di sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti setiap anggota kelompok wajib berpendapat. Meskipun ketua kelompok juga sekretaris tidak membatasi kalian untuk menyampaikan pendapat kalian. Setelah pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4 sudah disampaikan, nanti kalian berdiskusi, bermusyawarah sampai mendapatkan keputusan bersama atau biasa disebut mufakat. Kelompoknya ibu tentukan sesuai kelompok belajar. Bisa berkumpul di sini kelompok 1, 2, 3 dan juga 4. Ketua kelompok memimpin kegiatan musyawarah supaya berjalan secara kondusif. Sudah bisa dikerjakan dari sekarang. Kelompok 1 topik melakukan kegiatan di sosial sekolah. Kita dapat mencari satu orang sebaiknya satu pendapat karena di sini kan ada 4 kolom. Jadi nanti dia semuanya baik sekretaris, ketua, anggota 1, anggota 2. Oke, bisa dipahami? Saya kelompok nanti sekretaris Tira, anggota 1 Aksara, anggota 2 Fadil. Kami akan menyelesaikan konflik antar teman di sekolah. Anggota 1 dan anggota 2 akan mengusulkan pendapatnya. Dua teman berselisih karena saling salah paham saat kerja kelompok. Sebagian siswa ingin memisahkan mereka, sebagian ingin melapor ke guru, dan sebagian ingin mengajak mereka bicara baik-baik. Kelompok perlu menentukan cara terbaik agar mereka
bisa beramai dan Kami kelompok 3, saya Ketua Harian. Kami mendapat topik mengatur jadwal penggunaan lapangan sekolah. Silahkan untuk anggota 1 dan 2 dapat mulai menyampaikan pendapatnya. Mengatur jadwal penggunaan lapangan sekolah sering diperebutkan antara kelompok yang ingin bermain bola, kelompok yang ingin latihan tari, dan kelompok yang ingin berolahraga. Kelompokmu harus menentukan jadwal penggunaan lapangan yang adil agar semua bisa menggunakan secara bergiliran tanpa terjadi pertengkaran. anggota 1 pendapat jika ingin menggunakan lapangan sekolah sebaiknya secara bergiliran. Misalnya Senin digunakan untuk kelompok yang ingin bermain bola, Selasa untuk kelompok yang ingin latihan tari, dan seterusnya. Kami kelompok 4, saya Ketua Desya. Kami mendapatkan topik merencanakan kegiatan akhir pekan bersama keluarga. Silakan untuk anggota 1, 2 dapat mulai menyampaikan pendapatnya. Selaku anggota 1 berpendapat sebaiknya ayah bermusyawarah terhadap semua keluarga karena ayah sebagai kepala keluarga. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum kegiatan musyawarahnya? Untuk kelompok 1 mengalami kesulitan atau tidak? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Waktunya 3 sampai Senin untuk kalian bermusyawarah. Nanti perwakilan ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Presentasi secara bersamaan. Ya, boleh mak. Lama nanti bacanya bergiliran. Kalau kesulitan atau tidak? Iya. Ini yang belum mau dapat siapa? Ayo, segera menyampaikan sudah menyampaikan pendapatnya semua? Adanya bagaimana? Sudah selesai atau belum pekerjaannya? Sudah. Dari kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah atau belum? Kelompok 3? Belum, segera diselesaikan. Kelompok 4? Dikit lagi. Ibu beri waktu 3 menit untuk menyelesaikan. Selanjutnya kita mulai kegiatan presentasi. Urut dari kelompok 1, 2, 3, dan sampai kelompok 4. Sudah selesai semuanya? Silakan untuk kelompok 1 dapat mulai presentasi ke depan. Ayo dapat perkenalan diri terlebih dahulu. Kalian dari kelompok berapa? Lalu dibacakan peran kalian dari kelompok itu apa aja? Perkenalkan, kami dari kelompok 1, ketua kelompok Naswa, sekretaris Nisa, bawa Sari Jiran, anggota 2 Arga. Kami mendapat topik mengajarkan kegiatan bakti sosial sekolah. Sekolah akan mengajarkan bakti sosial. Dengarkan teman-teman. Yang semua ingin berbagi makanan ke panti asuhan, dan bagian ingin membersihkan masjid, dan sebagian ingin mengumpulkan pakaian buaya. Kelompokmu harus menentukan kegiatan yang paling bermanfaat. Dari kegiatan presentasi yang dibicarakan atau sudah dipaparkan oleh kelompok 1, dari kelompok 2, 3, atau 4, adakah pendapat atau usulan? Tidak. Ya, berarti pendapat dari kelompok 1 sudah dapat diterima dengan baik. Apakah pendapatnya kalian rasa sudah adil dan juga bermanfaat bagi semua anggota kelompok? Kita beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1.
Kami dua kelompok Asmin Bertaris Nila Angka 1 Aksena Angka 2 Fadil. Kami akan menyelesaikan konflik antar teman di sekolah. Bacakan dulu konteksnya apa. Cerasmu dua teman selalu selisih karena saling salah paham. Saat bekerja kelompok sesuai memisahkan mereka. Sebagai lapangan guru, bagian kelompokmu perlu menemukan cara terbaik agar mereka bisa berdamai dan kembali nyatu. Silakan dibacakan pendapatnya. Jadi pendapat 1. Itu pendapat saya untuk melaporkan ke guru dan memisahnya. Pendapat 2. Pendapat saya melaporkan ke PU pembantu umum lalu ke guru. Pendapat 3. Pendapat saya melaporkan ke guru. Pendapat saya melaporkan ke kepala sekolah. Dari pendapat 1, 2, 3, dan juga 4, kalian sudah bermusyawarah, dapatkan dan semua paketnya bisa dibacakan. Pendapat saya melaporkan ke kepala sekolah. Jadi tadi kelompok 2 mendapatkan topik mengenai konflik antar teman. Mereka sudah bermusyawarah dan menentukan solusinya, yaitu melaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Dari kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah setuju semua dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 2? Kalau sudah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Karena dari kelompok 2 sudah maju ke depan untuk presentasi. Selanjutnya, kita sambut kelompok 3 untuk kegiatan presentasi ke depan. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, serta dijelaskan perannya. Ini bisa mulai. Nah, bisa mulai. Sekarang kami dari kelompok 3 Ketua kelompok 9 Azizalis Adika Anggota 1 Nazira Anggota 2 Saihan. Ini ada di sini. Iya. Lapangan sekolah sering juga disebutkan antara kelompok yang ingin bermain bola, kelompok yang ingin latihan tari, dan kelompok yang ingin berolahraga. Kelompok ini harus menentukan jadwal alih lapangan yang ada di langit yang bisa melakukan secara pembelajaran Bisa minta tolong dia kalau ada teman sudah presentasi, dihargai dan juga diperhatikan. Bacakan. Pendapat 1. Guys menggunakan lapangan sekolah sebagai sekarang berbeda. Misalnya sering digunakan untuk bermain bola atau kelompok yang menggunakan kain dan sebagainya. Pendapat 2 sebaiknya sekolah menggunakan lapangan sekolah pendapat Mbak sebaiknya memilih dari untuk menggunakan lapangan dengan hasil keputusan bersama misalkan menggunakan lapangan sekolah secara bergiliran tanpa ada secara menggunakan lapangan Dari hasil presentasi kelompok 3 tadi, apakah ada pendapat? Dari kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Di kelompok 4, mohon maaf. Tidak. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk
Kalian bisa perkenalan diri bisa ke sini. Bisa diperkenalkan dulu apa perannya dalam satu kelompok itu. Kami dari kelompok 4. Didengarkan kalau temannya sedang presentasi. Yulianto. Satu ketua kelompok Kesia, 2 sekretaris Diana, 3 bersama keluarga di rumah. Ayah ingin bertemu, ibu ingin berbelanja ke pasar. Anak pertama ingin bersepedaan, anak kedua ingin menonton film di rumah. Keluargamu harus berbicara agar semua pihak lakukan kegiatan yang menyenangkan tanpa ada yang merasa dikorbankan. Pendapat 1. Pendapat kedua, karena jika ibu ingin pergi ke pasar, jangan lupa membawa satu orang yang ada di pilihan. Pendapat ketiga, bersama bermain sepeda. Pendapat 4, sebaiknya anak kedua mengikuti anak ke-1 bermain setelah bermain. Dibacakan juga keputusan mufakannya apa? Dibacakan yang keras biar teman-temannya bisa dengar. Keputusan bersama sebaiknya Oke, sudah dibacakan mufakannya. Jadi tadi kelompok 4 mendapatkan tema musyawarah di lingkungan rumah. Apakah ada pendapat atau masukan dari kelompok 1, 2 maupun 3? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 dapat dipersilakan duduk kembali. Jadi tadi kan kalian sudah melakukan kegiatan musyawarah. Kegiatan musyawarah yang kalian lakukan tadi berbagai topik. Ada yang topik di lingkungan sekolah, ada juga yang topik di lingkungan rumah. Di sini ada yang dapat menyimpulkan apa itu kegiatan musyawarah yang telah kalian lakukan tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan? Kalau tidak ada, akan Ibu jelaskan kembali. Kegiatan musyawarah itu kita membicarakan suatu topik dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau biasa kita sebut sebagai mufakat. Tentunya keputusan bersama itu harus bersifat adil dan juga bersifat apa? Selain adil? Adil dan juga bersifat bermanfaat bagi semuanya. Jadi saat kita melakukan kegiatan musyawarah harus memutuskan sesuatu yang adil. Kita harus mendengarkan pendapat dari
mereka.